Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar TV. Kali ini biasanya kita akan membahas tentang mapel prakarya di semester genap, semester ganjil ini di kelas ke-8. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, saya ingatkan kembali lagi untuk selalu bersyukur dan berdoa. Bersyukur karena di tengah pandemi seperti ini kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara online walaupun di rumah saja dalam keadaan mager-mageran atau tidak semangat, tapi kalian masih tetap menyempatkan untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih. Terus yang kedua, berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta memberikan manfaat dan barokah. Langsung saja materi kali ini yang akan kita bahas tentang teknik pengolahan. Ya, teknik pengolahan ini sudah kalian praktekkan di semester pertama, kelas 7 juga sudah dipraktekkan, yaitu mengolah masakan atau bahan makanan. Ya, sekitar untuk flashback atau mengingatkan saja. Kita bahas tentang teknik pengolahan yang pertama, panas basah atau moist heat. Terus yang kedua, panas kering, dry heat cooking. Ya, kita bahas cuma dua, yaitu panas basah dan panas kering. Kalau yang di semester 1 sudah 3 ya. Sekarang kita bahas dua saja untuk mengingatkan saja. Yang pertama yaitu tentang teknik pengolahan panas basah. Contohnya bisa kalian lihat sendiri, ada merebus, poaching, braising, stewing, mengukus, simmering, dan mengetim. Ini banyak sekali kalau saat kalian praktek itu biasanya sering kalian lakukan ya. Yang pertama itu paling suka itu merebus atau masak air, ya kan? Menggunakan rebusan air sehingga makanan tersebut menjadi matang. Atau poaching, hampir sama seperti merebus tapi airnya lebih sedikit, ya kan? Poaching ini biasanya kalian praktekkan saat merebus telur, ya kan? Atau poach egg. Nanti kalau kalian masuk SMK, kalian biasanya terus prakteknya ini, poaching, merebus, braising, stewing, mengukus itu sampai hafal, ya kan? Braising juga hampir sama. Braising biasanya itu merebus dengan sedikit air, lebih sedikit lagi untuk membuat makanan itu menjadi empuk dan menjadi warnanya bagus. Contohnya kalau braising itu biasanya sayuran hijau habis direbus sedikit dengan air, habis itu diambil terus kasihkan air dingin, itu namanya braising. Stewing juga sama, manfaatkan atau merebus dengan air yang sedikit, nyemek itu ya, dengan banyak bumbu juga bisa, itu stewing. Mengukus, yang selanjutnya mengukus yaitu tentang memasak atau mematangkan makanan menggunakan uap air. Biasanya kalian praktekkan juga yang suka mengukus. Saya lebih suka mengukus ya, karena mengukus itu menggunakan uap air, jadi matangnya itu lebih merata, tidak terlalu basah, airnya juga tidak terlalu banyak, itu namanya mengukus. Terus simmering atau dengan api kecil, simmer sedang, api kecil sedang, berarti itu airnya itu tidak terlalu mendidih, tidak meletup-letup, biasa, itu namanya simmering. Terus mengetim biasa kalian jumpai saat kalau zaman dahulu menanak nasi itu menggunakan mengetim atau menggunakan dua wadah, satu wadah berisi air, terus satu wadah berisi makanan tersebut dimasukkan. Kalau sekarang mengetim itu biasa dipraktekkan dengan coklat, tahu coklat komplon, coklat batangan ya. Untuk melelehkan, mencairkan itu pakai teknik mengetim. Ada wadah panci berisi air, terus wadah kecil berisi coklat batangan tersebut dimasukkan. Nah, terus diaduk, jangan sampai itu airnya yang mendidih kena coklat. Kalau terkena coklat, air coklatnya itu hasilnya tidak bagus, tidak bisa meleleh mencair dengan sempurna. Itu namanya teknik mengetim. Ini untuk flashback sebentar. Yang kedua, teknik mengolah bahan panas kering atau dry heat cooking. Nah, ini yang bisa kalian jumpai juga, bisa kalian praktekkan. Menggunakan dengan minyak banyak, deep frying, minyak dengan wajan besar, terus diisi minyaknya yang banyak. Deep frying gunanya untuk apa? Untuk mematangkan dengan sempurna. Contohnya bisa kalian jumpai di crispy, jamur crispy, tahu crispy, semuanya tahu bulat itu menggoreng dengan deep frying.
agar keringnya sempurna, agar kriuk juga. Terus menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying biasanya digunakan untuk menggoreng telur, menggoreng ikan biasa saja dengan minyaknya sedang. Terus menumis, kalian bisa jumpai juga ibu-ibu kalian suka menumis kalau membuat sayur ya, biasanya tumis kangkung, tumis bayam dan sebagainya, ya kan, menggunakan dengan sedikit minyak, lebih sedikit dari shallow frying tadi, paling sedikit ini. Terus memanggang atau baking ya, biasa kalian jumpai saat memanggang brownies, kue-kue dan sebagainya, masukkan ke oven, itu namanya baking. Terus setelah kalian tahu teknik-tekniknya tadi, ya kan, menggoreng, merebus dan sebagainya dan teman-temannya tadi, saatnya kita lihat contoh olahan produk masakan khas tempat. Bisa dilihat itu pada gambar mie Aceh, ya kan. Mie Aceh hampir mirip dengan mie goreng biasa di mie Jawa, yang nyemek-nyemek itu, ya kan. Mie Aceh ini tapi bumbunya lebih khas, rempahnya lebih banyak. Biasanya banyak itunya, mericanya dan agak pedas ya. Bisa jumpai juga warnanya juga merah-merah. Tapi yang khas ini di Aceh ini dicampur dengan udang. Biasanya itu udang, terus kerupuk khas Aceh itu disebut mie Aceh, ya kan? Itu khas tempat. Ingat, masakan khas tempat itu belakangnya mesti dijumpai kotanya, ya kan? Mie Aceh. Bisa dilihat gambar mie Aceh yang di bawah ini mie Aceh, kan? Terus rujak cingur, khasnya mana? Surabaya, mesti ada nama kotanya. Padahal rujak cingur itu tidak dari Surabaya. Cingur itu atau namanya mulut atau hidungnya kerbau atau sapi, ya kan. Terus ditambah petis lah, petisnya itu dari petis Madura, ya kan. Tapi karena banyak pendatang Surabaya, dinamakan rujak cingur Surabaya, padahal dari Madura. Terus bakpia Jogja, bisa kalian lihat di Jogja, paling bawah ini bakpia Jogja. Di Jogja juga sering dijumpai banyak sekali makanan-makanan tradisional, salah satunya adalah bakpia ini. Nah, bakpia ini mesti belakangnya ada nama khasnya, yaitu Jogja. Bakpia ini dari apa? Dari tepung atau serealia, sehingga bisa menjadi masakan khas suatu daerah yang dari serealia, kacang dan umbi. Terus ada lagi lumpia. Nah, lumpia dari mana ya? Dari Semarang. Biasanya dijumpai kulit ya, kulit dibungkus terus isinya rebung, bisa mie bisa, terus dikasih cocolan petis juga. Sekarang kalau di Jawa Timur itu lumpia berkolaborasi dengan petis. Kalau di Jawa Tengah itu lumpia dengan cabe ya, dan juga dengan bawang peri saja. Terus pecel Madiun seperti contohnya di bawah ini, ya kan. Pecel, ya kan, biasa dijumpai dengan menggunakan sambal kacang, terus sayurannya dari kangkung, dari bayam dan sebagainya. Terus onde-onde, ya kan, yang terkenal sekarang onde-onde Mojokerto, onde-onde Bulim atau Balim itu, ya kan, bisa dijumpai bentuknya bulat-bulat, itu dari tepung ketan, ada isinya, ya kan, kacang hijau yang warnanya kuning itu, terus dikasih wijen, itu namanya onde-onde dari tepung, ya berarti dari serealia. Terus yang terakhir pempek Palembang, sama masakan khasnya. Pempek berasal dari Palembang karena yang dari awal atau yang pertama itu di Palembang. Dari apa? Dari tepung, terus biasanya dicampur dengan ikan, telur dan sebagainya, dikasih namanya cuka atau cuko kalau bahasa Palembangnya, cuka yang pedas dan manis. Terus kasih jeruk, kecut asam, ya kan. Itulah contoh makanan produk khas daerah setempat. Ingat, kalian harus menyebutkan itu ada kotanya, baru disebut khas suatu daerah. Selanjutnya, setelah 3 kali kita pertemuan teori terus, saatnya yang keempat ini, pertemuan keempat, yaitu tugas praktek. Seperti biasa, tugas prakteknya di rumah. Ketentuan prakteknya yaitu buatlah olahan produk pangan dari setengah jadi khas daerah suatu daerah sesuai selera kalian. Ya, ingat dari contoh-contoh tadi bisa kalian praktekkan juga, enggak apa-apa. Ingat, harus ada suatu daerahnya, nama daerah. Misalnya kalian mau membuat praktek pecel,
Ya kalian sebutkan praktek membuat pecel Madiun, seperti itu. Kalian mau membuat pempek, ya sebutkan pempek dari Palembang. Ingat, nggak harus seperti contoh tadi, terserah kalian. Pokok ada nama khas suatu daerah. Misalnya tahu tek boleh, tahu tek Madura, tahu tek Sidoarjo juga boleh. Terserah kalian. Ingat, harus suatu khas daerah. Terus pembuatan video dianjurkan dengan aplikasi TikTok, ya kan? Untuk mempermudah, kalian harus pakai TikTok, ya kan? Cukup boleh landscape, boleh potret. Kalau itu kan mudah, tidak perlu edit lagi, cukup di play, thread, direkam bisa. Terus ngeditnya nggak terlalu sulit, banyak sekali variasinya, efek-efeknya bisa kalian gunakan. Daripada kalian video biasa gini, ngeditnya terlalu lama. Tapi sekali lagi saya anjurkan TikTok. Kalau mau pakai video lain, aplikasi lain nggak apa-apa, aplikasi langsung video disorot ini juga nggak apa-apa. Terus yang ketiga ketentuannya berdurasi 1 menit. Ingat harus 1 menit. Seperti biasa durasinya adalah 56 sampai 59 detik. Lebih dari itu, kurang dari itu tidak saya terima. Karena semester 2 ini saya harus lebih tegas lagi ya. Kalau mengumpulkan lebih dari itu tidak saya terima. Ingat satu anak seperti satu video. Karena kalian sudah biasa melakukan ini, tolonglah jangan sampai melebihi dari durasi tidak sesuai ketentuan. Benar-benar ini saya tidak akan mau terima. Terus yang keempat, jangan lupa sertakan nama, nomor absen, kelas, dan tampilkan wajah di awal video. Seperti biasa, jika mau merekam seperti ini, kalian tampilkan dulu wajahnya, bisa menyapa, terus bisa lihat nama, nomor absen seperti ini disertakan di sini. Agar mempermudah saya langsung menulis nilainya. Kalau kalian langsung praktek seperti ini, saya tidak tahu wajahnya, tidak tahu nama nomor absennya kelas, kalian juga bisa curang mengambil video dari yang lain, ya kan? Terus yang kelima, batas menyelesaikan tugas 1 minggu dan dikumpulkan kepada guru mapel atau japri saya. Ingat, seperti biasa, tugas 1 minggu dikumpulkan japri saya lewat WA dengan ketentuan di atas, durasi harus 1 menit. Note atau catatan penting, tugas tidak akan diterima jika tidak sesuai ketentuan di atas. Ingat, semua tugasnya harus sesuai 5 ketentuan di atas. Kalau tidak sesuai, tidak akan saya terima. Ingat, di masa pandemi ini, saya tidak akan mempersulit kalian. Tugasnya cukup mudah, buat video sajalah 1 menit, tidak usah dibawa ke sekolah, diincip, tidak usah. Langsung divideokan saja, videonya kirim ke saya. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya dari awal sampai akhir. Banyak yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.